Hai, nama saya Anil, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 4 dari kelas B pagi IKIP PGRI Pontianak. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia. Manfaat yang saya peroleh ketika mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia ini adalah yang pertama, menumbuhkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia. Ya, meskipun notabene saya adalah seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, namun tidak menutup kemungkinan dalam aspek kehidupan, bahkan saat berkomunikasi dengan dosen, lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya mata kuliah bahasa Indonesia ini, saya lebih mengerti bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan ejaan, sesuai dengan struktur dan lain-lain. Kedua, tentunya membuat saya bangga sebagai orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Ya, karena kita tahu sendiri di perkuliahan kita datang dari berbagai macam suku dan disatukan oleh bahasa Indonesia. Dan itu membuat saya bangga sekali, dan tentunya di mata kuliah bahasa Indonesia ini membuat saya lebih bangga lagi mempunyai bahasa Indonesia. Oke, ini adalah tips bagaimana menyusun kalimat menjadi kalimat yang efektif. Oke, yang pertama, kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan yang dimaksud di sini adalah dalam menyusun kalimat yang efektif harus ada beberapa unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang dapat membentuk suatu kalimat. Contohnya, ayah sedang membaca koran di teras belakang. Pada kalimat tersebut terkandung subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Oke, yang kedua, kesejajaran. Makna dari kesejajaran adalah di dalam kalimat memiliki kesamaan imbuhan. Contoh, Andi membantu nenek itu dengan menyeberangkan ke zebra cross. Pada contoh kalimat tersebut adanya kesamaan imbuhan, yaitu imbuhan me dalam kata membantu dan menyeberangkan. Tips yang ketiga adalah kehematan. Dalam penyusunan kalimat efektif tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan atau yang berlebihan. Contoh, buah-buahan, apel, durian, nanas, serta pisang sangat disukai oleh Ani. Kata buah-buahan tidak diperlukan dalam penyusunan kalimat efektif, yang seharusnya menjadi apel, durian, nanas, serta pisang sangat disukai oleh Ani. Yang keempat, penekanan. Penyusunan kalimat efektif harus ada penekanan karena pendengar dan pembaca mengerti apa yang ditekan dalam kalimat tersebut. Oke, yang terakhir atau yang kelima yaitu logis atau masuk akal. Jadi dalam penyusunan kalimat, unsur-unsurnya harus berhubungan. Dan itulah unsur-unsur yang harus ada dalam penyusunan kalimat efektif. Kalimat efektif penting sekali untuk dipelajari karena nantinya akan berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari skripsi yang saya telah dapatkan dan saya baca, saya menemukan beberapa kesalahan dalam penulisan. Bahkan menurut saya dari judulnya saja sudah salah untuk penulisan. Oke, pertama-tama saya akan membacakan judulnya dulu ya. Yang judulnya adalah Hubungan Lingkungan Pendidikan dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 11 Jurusan Teknik Mekanik Otomotif SMK Sekabupaten Sleman, yang disusun oleh Adi Kristianto. Kenapa saya bilang judulnya salah? Karena untuk penulisan kelas dia menggunakan angka Romawi, yaitu 1, 1 itu bukan dibaca 11, itu dibaca 2. Oke, jadi kelas 2 jurusan teknik mekanik. Sedangkan di dalam skripsi setelah saya buka, di situ dia menyebutkan kelas 11 menggunakan angka Romawi X1 yang dibaca 11. Jadi menurut saya ini salah karena
seharusnya dia menggunakan kata kelas itu menggunakan kalimat Romawi X1, bukan 11. Jadi menurut saya itu salah, dan pembenaran yang seharusnya adalah kelas 11 dalam penulisan angka Romawi X1 yang dibaca 11, bukan 11 itu dibaca 2. Kesalahan selanjutnya adalah terdapat di halaman 2, yaitu pada kalimat adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Menurut saya ini adalah kalimat yang tidak efektif karena pemborosan kata, yaitu terdapat di kalimat bimbingan dan atau itu menggunakan lagi. Jadi seharusnya pembenaran yang betul adalah bimbingan dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang, ataupun bimbingan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Jadi menggunakan salah satunya saja, dan ataupun atau. Bahkan untuk nya itu seharusnya tidak digunakan ya, karena pemborosan kata. Dan kesalahan yang ketiga adalah terdapat di antara halaman 4 dan 5, yaitu terdapat di kalimat jika lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar yang baik-baik. Terjadi pemborosan kata lagi yang menyebabkan kalimat tidak menjadi efektif. Di situ terdapat kalimat orang-orang yang terpelajar yang baik-baik. Seharusnya pembenarannya seperti ini. Jika lingkungan anak adalah orang yang terpelajar yang baik-baik. Kesalahan penulisan kalimat juga terdapat di antara halaman 5 dan 6 itu di bagian B, identifikasi masalah. Di situ terdapat kalimat maka dapat di 11 identifikasi beberapa permasalahan. Di sini juga terdapat typo yang bisa mengiring opini orang jauh dari apa yang dimaksud oleh penulis. Di situ terdapat typo D menyatu dengan X, I menyatu dengan identifikasi. Itu maksudnya di kelas 10 identifikasi atau di kelas 11 identifikasi, karena kata identifikasi awalnya juga menggunakan I, sedangkan I menyatu dengan X. Jadi orang pun akan susah mengerti apa yang dimaksud si penulis. Menurut saya pembenaran yang seharusnya dilakukan adalah maka dapat di 11 identifikasi. Karena 11 itu menunjukkan kelas yang ditulisnya, yaitu kelas 11 jurusan teknik mekanik otomotif. Dan mungkin si penulis harus lebih jeli melihat kesalahan penulisannya. Kesalahan penulisan dalam kalimat juga saya menemukan di halaman 10 pada bab 2 kajian teori. Di bagian paragraf kedua, di situ terdapat kalimat perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, prestasi belajar dan tingkah lakunya, keterampilan, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain. Seharusnya penggunaan kata dan itu lebih diminimalisir karena di situ dia terdapat mengulangi 3 kata dan pembenaran yang seharusnya dilakukan adalah meminimalisir penggunaan kata dan, karena kata dan menunjukkan sesuatu yang majemuk, seharusnya ditempatkan di akhir ujung kata seperti ini. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, prestasi belajarnya, tingkah lakunya, dan lain-lain. Jadi penggunaan kata dan di kalimat
prestasi belajar dan tingkah lakunya. Dan gimana lagi nih? Kecakapan dan kemampuannya seharusnya diganti menjadi koma. Dan kata dan tersebut ditempatkan di ujung sebelum akhir kata lain-lain. Oke, kita mulai dari bahasa Sanskerta. Kata serapan vinasa yang di Indonesia berarti binasa, yang artinya itu rusak sama sekali atau hancur lebur. Contoh penggunaan katanya, kota itu binasa karena gempa bumi yang dahsyat. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang kata serapan dari Cina. Kata nihun di Cina, kalau di Indonesia bihun, yaitu mie yang halus, putih warnanya, dibuat dari beras. Contoh penggunaan kata sehari-hari, Andi sangat menyukai bihun goreng. Oke, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang bahasa serapan yang berasal dari Arab. Ada kata barakah atau barokah yang di Indonesia disebut berkah, yaitu karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Biasa disebut juga berkat. Contoh penggunaannya misalnya, hujan adalah berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kata serapan dari Portugis. Ada kata bandeira. Kalau di Indonesia disebut bendera, yaitu sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga yang diikatkan pada ujung tongkat atau tiang dan sebagainya. Dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya, dan sebagai tanda atau panji-panji atau tunggul. Contoh penggunaan katanya misalnya, di depan gedung Istana Merdeka dikibarkan bendera merah putih. Oke, kata serapan yang kelima ada Belanda. Contoh katanya misalnya kantor. Double O kalau di Indonesia disebut kantor, yaitu balai atau gedung atau ruangan tempat mengurus suatu pekerjaan, misalnya perusahaan dan lain-lain. Contoh penggunaannya, kantor pos terletak di tengah kota. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata serapan dari Inggris. Menurut saya ini adalah kata serapan yang lumayan banyak di bahasa Indonesia. Ada kata apartemen, kalau di Indonesia disebut apartemen, yaitu tempat tinggal yang terdiri atas ruang duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya, yang berada pada suatu lantai bangunan bertingkat, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, misalnya kolam renang, pusat kebugaran, toko, dan sebagainya. Contoh kata penggunaannya misalnya, kebanyakan artis tinggal di apartemen. Oke, kita berpindah dari Inggris ke Jepang. Ada kata serapan bonsai. Kalau di Indonesia juga disebut bonsai, yaitu tanaman yang dikerdilkan. Contoh cara penggunaan kata ini misalnya, Ibu sangat suka sekali mengoleksi tanaman bonsai. Oke, sekian video dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan yang terjadi selama pembuatan video. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dadah.